Assalamualaikum, apa kabar buat para penonton, para subscriber yang baik hati dan tidak sombong. Subscribe dulu sebelum lanjut. Oke, di video kali ini kita akan cek fungsi dari tutup radiator serta yang paling penting proses sirkulasi air radiator dari radiator menuju ke tangki cadangan. Oke, setelah beberapa menit dinyalain, sudah mulai ada air radiator yang mengalir dari radiator menuju ke tangki cadangan, meskipun baru sebagian ya. Dan di sini saya menggunakan air radiator merek Upcool ya. Buat kawan-kawan yang mau produknya ada di video ini ya, cek aja di keranjang oranye. Oke, jadi inti dari video ini itu proses sirkulasi ya, seperti yang terlihat di video, dari radiator menuju ke tangki cadangan, serta proses hisapnya lagi yang setelah tadi saya tes, ternyata proses hisapnya ada dua. Yang pertama, ketika mesin menyala, kipas radiatornya saat hidup, suhu di radiator sudah mulai turun, itu airnya mulai dihisap. Serta setelah mesin dimatikan, itu air radiatornya dihisap balik lagi ke bagian radiator karena terjadi kevakuman ya. Jadi fungsi dari tutup radiator itu sebagai pembuka sama penutup jalur air radiator, dan fungsi dari tangki cadangan itu buat penampungan sementara air radiator yang panas buat didinginkan ya, serta nanti dihisap lagi, tujuannya biar volume air di dalam radiator tetap terjaga kapasitasnya seperti itu. Nah, di sini perlahan-lahan sudah mulai ada air radiator yang mengalir ke arah tangki cadangan. Ini masalah yang sering timbul, biasanya air radiatornya berkurang di radiator, di tangki cadangan segitu-gitu aja, tapi nggak masuk ke dalam mesin. Ya, jadi di video ini insya Allah bisa terjawab ya, kurang lebihnya lah ya. Apa yang jadi pertanyaan kita semua bisa terjawab ya. Jadi bisa aja ada air radiator yang masih terjebak di dalam selang, belum sempat kehisap lagi, kita baru sudah sampai ke rumah. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa air radiatornya bisa seperti di video, bisa mengalir ke arah tangki cadangan. Nah, di sini saya mau promosi dulu sebentar. Buat kawan-kawan yang mau ganti termosensor bisa pakai produk NPP ya. Kalau ngalamin kode 21, kipasnya tidak berputar saat mesin panas, kemudian mau ganti tutup radiator karena sudah tidak berfungsi, atau mau ganti termostat karena termostatnya sudah macet dan mau dipasang aja, nggak mau dibepas ya, ada di video ini produknya. Oke, lanjut. Ini videonya saya percepat. Kenapa ada air radiator yang mengalir tuh ya, dari radiator ke arah tangki cadangan. Jadi ketika mesin panas, volume airnya naik. Oke, volume airnya naik, menekan katup. Nah, air yang panas itu sebagian dialirkan, mendorong katup mengalir ke arah tangki cadangan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang menganggap, oh mungkin selang radiator yang kecil ini nggak terlalu berfungsi, justru salah. Di sini bisa kalian lihat ya. Justru kalau misalkan ada yang pecah, sobek, itu airnya akan keluar ya, akan keluar, tekanannya nggak akan terjaga ya, jadi suhu mesinnya bisa cepat naik ya, bisa overheat juga. Nah, ini biar menghemat kuota ya, sekali lagi videonya saya percepat di beberapa bagian. Nah, ini masih proses air menuju ke tangki cadangan, dan ini ketika kipas radiatornya berputar ya. Jadi suhu mesinnya yang tadinya naik sekarang mulai stabil. Volume air di radiator juga sudah mulai berkurang karena sebagian ngalir ke tangki cadangan, dan ini mulai dihisap lagi. Coba perhatikan baik-baik. Air yang ada di selang itu mulai dihisap lagi. Ya, alhamdulillah ya, inti di video ini alhamdulillah dapat. Tolong dilihat ya. Air radiatornya mulai dihisap lagi ke dalam radiator secara perlahan-lahan di saat kipas radiatornya menyala. Ini kipasnya saya manualkan ya, karena saya nggak mau overheat lah. Jadi meskipun relaynya masih terpasang, termosensor pastinya masih terpasang, tapi buat jaga-jaga aja saya bikin manual ya. Dan ini kita lihat airnya
terus-terusan dihisap yang tadi ya, yang belum sempat nyampe ke dalam tangki cadangan sekarang sudah mulai dihisap lagi. Ini prosesnya wajar memang seperti ini, karena sekali lagi air radiator membutuhkan air tambahan agar volumenya bisa tetap stabil. Dan nanti bisa kawan-kawan lihat di akhir, ketika volume airnya masih panas di dalam radiator tapi masih full, itu airnya enggak, yang dihisap lagi enggak sampai masuk ke dalam radiator semuanya karena masih full. Nanti kalau sudah banget dingin baru bisa ngalir lagi ke dalam radiator buat mengisi kekurangannya, serta ya sebagian ada yang terjebak di dalam selang ya. Jadi ke radiator enggak, ke tangki cadangan juga enggak. Itu dengan catatan kalau tutup radiatornya masih terpasang. Kalau dilepas ya airnya balik lagi ke dalam tangki cadangan. Dan di sini setelah air yang tadi di atas sudah dihisap balik ke radiator. Nah, sekarang bagian air yang ada di tangki cadangan nih yang saya sementara dari botol transparan mulai dihisap tuh ya. Mulai dihisap lagi. Ini saya bikin videonya hampir 40 menit untuk proses bolak-balik air radiatornya. Posisi langsam, paling digas sedikit-sedikit. Ya, saya edit, saya percepat biar nggak memakan durasi sama kuota ya, karena kalian kan pakai kuota juga beli pakai uang. Jadi makanya saya ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah menonton. Khususnya video ini sudah meluangkan waktu kalian, meskipun hanya beberapa menit nontonnya nggak apa-apa. Jangan lupa komentar-komentarnya ya. Nah, kalau misalkan air bisa mengalir tapi untuk proses hisapnya misalkan nggak terjadi, salah satu penyebabnya bisa karena tutup radiator ya, bisa jadi nggak dihisap lagi, atau justru proses mengalirnya lebih cepat. Misalkan kawan-kawan nyalain motor 2 menit, reading misalkan ke warung lah 3 menit, karena katupnya sudah lemah, airnya akan terus-terusan naik tuh, menekan katup dari tutup radiator dan masuk ke dalam tangki cadangan. Kalau di tangki cadangannya kalau kalian isi setengah, nanti full meluber. Kalau kalian isi full langsung meluber pastinya. Nanti kan volume air di radiator misalkan bisa dihisap lagi, volumenya akan balik seperti semula, tapi di tangki cadangannya akan berkurang. Nah, itu kan pasti bingung juga tuh, padahal nggak masuk ke dalam mesin, nggak ada kebocoran. Nah, itu salah satu penyebabnya bisa karena tutup radiator. Yang di sini kawan-kawan bisa lihat ya untuk prosesnya seperti apa. Nah, ini mentok di sini karena mesinnya sudah saya matikan, hanya kipas saja yang berputar. Nah, ini setelah beberapa jam motornya sudah masuk ke dalam rumahnya, makanya gelap, mohon maaf. Airnya tetap dihisap, tapi perlahan-lahan naik ya, nggak langsung masuk ke dalam radiator. Tuh ya, untuk yang ke dekat radiatornya belum terisi dari bawah, karena di dalam radiator terjadi kevakuman ya, jadi dihisap lagi tuh. Nah, ini kalau dilepas tutup radiatornya airnya balik lagi coy, balik lagi ke dalam tangki cadangan. Kalau dilepas seperti ini tuh ya habis. Dan ini kondisi di dalam radiatornya airnya sudah hampir penuh. Tuh, sudah hampir penuh ya. Makanya paling mentok di tengah-tengah di selang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk prosesnya tuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok sebagian enggak bisa dihisap? Padahal tadi kan botolnya kosong. Ya, ini air radiatornya masih lumayan panas ya. Jadi volumenya masih naik. Nanti ketika volumenya turun, airnya dihisap lagi. Kalau nggak dihisap lagi, tetap di tangki cadangan atau di selang. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Sekian saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.